qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa yang bahilan patut ayakuna apa yen toh ono tarkuhu apa ninggalakene ghair, maksudnya insafnya seseorang, insaf ninggalaken lidzalika maring mengkono-mengkono maksiat, min ghairi nushika saking tanpa nasihat sira, ahabba iku luwih disenengi ilaika maring sira, mintar kihi tinimbang insape wong sejen bin nasihati kelawan nasihate sira. Dah. Jadi itu motifnya, motif ketulusan tuh yang namanya tulus. Seandainya kita tahu ada orang benar-benar melakukan maksiat, tidak usah kita gosipkan ke orang lain, tinggal kita datangi baik-baik. Dan kita datangi baik-baik, nasihati dengan cara halus, tidak kemudian petang-tang peting-ting seolah-olah kita tidak pernah berdosa, seolah-olah kita tidak pernah berdosa. Saya pun ya, saya berdosanya banyak juga, tapi maaf sampeyan nih, kalau bisa jangan dilakukan lagi. Saya bukan orang suci, saya bukan orang bersih. Seandainya orang tersebut, kawan kita itu bisa insaf dengan sendirinya tanpa harus dinasehati, ya syukur sekali. Syukur sekali, sudah. Ini namanya tulus tuh, begitu. Namanya tulus tuh. Ketulusan tuh, nggak mau mempermalukan orang lain, tidak mau. Makanya lebih baik dia insaf dengan sendirinya aja tanpa harus melibatkan saya. Takutnya nanti malu dianya. Saya nggak mau mempermalukan orang tuh. Fa idza anta nuli ing dalam nalika utawi sira, ing dalam nalikane utawi sira fa'alta iku nglakoni sapa sira. Mazhab Kufah ini. Mazhab Kufah itu setelah idza boleh kalimat isim setelahnya idza boleh dijadikan mubtada. Idza syamsu kuwirat, ing dalam nalikane utawi srengenge. Lah ini mazhabnya orang Kufah. Kalau mazhabnya orang Basra ya nggak boleh, setelah idza mesti kalimat fi'il. Kenapa kalimat fi'il? Karena idza itu menunjukkan dzaraf. Kalau dzaraf itu terkait dengan satu aktivitas. Aktivitas itu ya kalimat fi'il, itu ulama Basra, ahli nahwu Basra. Tapi gampangnya omong orang Kufah, ya sudah dijadikan mubtada aja, gampangnya omong. Idza anta ay idza fa'alta anta, fa'alta tegese nglakoni sapa sira. Itu kalau tarkibnya orang Basra. Zalika ing mengkono-mengkono sikap kunta moko ana sapa sira kajamak ta iku temen menghimpun sapa sira, ngumpulaken baina ajril wa'dhi ing dalam antarane ganjaran nasihati, memberikan nasihat dengan baik-baik, dengan tidak ada tujuan mempermalukan orang lain. Tidak bertujuan mempermalukan orang lain, karena nasihatnya pun empat mata aja, tidak dipublik, tidak dipublish. Wa ajrul hommi lan ganjaran merasa susah bimusibatihi kelawan musibati ghair. Wa ajril i'anati lan ganjaran nulung lahu maring ghair ala dinihi ngatasi agamai ghair. Tuh, sudah. Ini yang disebut tulus. Tapi kalau ada orang menasihati di hadapan banyak orang, tahu tidak ini saudara saya ini kelakuannya nggak baik, saya nasihati dia wallahi supaya insaf. Kalau dia tidak insaf, biar Allah yang mengurus. Tapi ngomongnya di hadapan orang banyak. Nah ini kan orang yang harusnya nggak tahu, nggak ngerti, jadi pada tahu, oh si Zaid itu ternyata kelakuannya tukang maksiat. Pada tahu semua akhirnya. Wa min samarati su'idzun dhanni lan iku setengah saking piro-piro hasile su'udzon atajassusu utawi tajassus, nginte-nginte, mengintai-ngintai, suka mengintai, cari-cari aib orang, cari-cari aib orang lain, cari-cari aib, spy, spionase. Fa innal qalba, karena setuhune ati layakna iku ora puas sapa qalb bidzanni kelawan sekedar mengira-ngira kan. Waduh, tengah malam Zaid ke kuburan mojok, dia mau ngapain dah? Lakoman pasti dia mau melakukan kemaksiatan. Saya kuntit dia ini. Akhirnya tajassus. Wayat lubulan menuntut apa qalb
at-tahqiqa ing pembuktian, saya buktikan bahwa memang Zaid itu ya kan sudah, yang namanya suudzon itu sudah kasih vonis, tidak lain orang di tengah malam begini mojok itu pasti melakukan maksiat, itu vonis udah, tapi dia merasa perlu bukti, akhirnya tajassus, diintai juga Zaidnya. Fayastahilu nulis sibuk sapa wong bitajassusi kelawan mengintai, wa huwa utawi tajassus aidon kelawan maning manhiyun anhu iku dilarang. Loh, selama tidak merugikan orang lain sudah, kita tidak perlu mendetil-detil. Tapi kalau di situ ada indikasi kerugian banyak pihak, maka silahkan aja tajassus KPK. Kalau kejahatannya semacam korupsi yang mengakibatkan kerugian banyak pihak, kita tajassus. Jadi kita tidak boleh suudzon bukan berarti kita lugu. Kita tidak boleh suudzon, tidak boleh tajassus bukan berarti kita lugu. Tidak ngerti apa-apa, pelanga plongo bukan berarti pelanga plongo. Kita anti suudzon bukan berarti pelanga plongo, dikibulin mau aja. Nggak boleh, mau dikibulin nggak boleh. Kata Sayyidina Umar, lastu bil khibbi walal khibbu yakhda'uni. Saya itu bukan orang curang, saya itu bukan orang kelep, saya bukan orang jahat. Dan orang jahat pantang untuk bisa menipu saya. Itu. Tidak mau menipu orang, pantang ditipu orang lain. Namanya qalbun salim, yang nanti masuk surganya gampang tuh qalbun salim. Karena orang yang terlalu lugu sehingga dikibulin orang sakit hati. Nah, sakit hati ini jadi beban nanti di alam kubur. Sakit hati itu jadi beban nantinya. Maka kira-kira masuk ke alam kubur itu yang ringan-ringan aja, jangan bawa beban yang banyak-banyak. Wa huwa utawi tajassus aidon iku manhiyun anhu, enggak boleh selama dia melakukan kesalahan yang tidak merugikan saya, merugikan orang lain. Misalkan maksiatnya paling-paling dia ngapain ya? Bawa botol-botol. Wah, ini pasti mau minum bir nih, mau pada minum pesta minuman keras nih dia nih. Saya intai di dalam rumahnya, apa benar dia itu menenggak minuman keras? Diintai juga. Padahal tidak merugikan siapapun. Tidak merugikan siapapun, kok sampai diintai-intai? Enggak perlu. Ini yang namanya fikih itu begitu. Fikih itu kita melakukan had, kita melakukan teguran, hukuman kepada orang yang membuat keresahan masyarakat. Misalkan mabok di tengah jalan, itu meresahkan orang lain. Maka disitulah hukum fikih berlaku. Aparat bertindak. Tapi kalau dia maboknya di dalam kamar sendirian gitu aja, nggak ada yang tahu, kita nggak usah ngintai-ngintai. Kita nggak usah mengintai, udah. Tajassus namanya, tajassus. Kalau maboknya di tengah jalan, berzina di tengah jalan, kita rame-rame kan. Tapi kalau dia melakukan maksiatnya sembunyi-sembunyi, biar aja, urusan dia dengan Gusti Allah. Qala dawu sapa Allahu sapa Gusti Allah taala, wala tajassasu, lan ojo nginte-nginte sapa sira kabeh. Fal hibatu maka utawi gosip, ngrasani wong, wasuudzani lan fonis kang jahat, fonis yang jahat. Suudzan wa tajassusu lan nginte-nginte manhiyun anhu iku dilarang. Fi ayatin ing dalam ayat wahidatin kang siji. Wa makna tajassusi utawi pengertian tajassus alayat turuka iku yen to ora ninggalaken sapa wong, tidak tidak mengabaikan, tidak membiarkan ibadallahi ing kawula-kawulane Allah taala, tidak dibiarkan tahta sitrillahi ing dalam sengisore tutupe Gusti Allah. Biar aja itu ketutup oleh tutupnya Allah, kecuali dia membuka tutupnya Allah sehingga maksiatnya kelihatan banyak orang, lah disitulah hukum bertindak. Tapi selama dia masih ketutup oleh tutupnya Allah,
Kita nggak usah merusak-rusak tutupnya Gusti Allah, udah biar aja. Lo berarti ridho kepada maksiat, lo nggak ridho, bukan ridho kepada maksiat, tapi disitulah maksiatnya toh tidak merugikan orang lain, tidak mengganggu lingkungan, sudah biar aja, itu urusan dia dengan Gusti Allah. Toh saya tidak tahu persis. Man satarahullah falyastatir, siapa yang ditutup oleh Allah, ya silahkan ditutup aja. Makanya Rasulullah itu kepada Ma'is itu nggak mau langsung memberikan hukuman had. Meskipun Ma'is telah mengaku saya telah berzina, Rasul, aduh, kamu Ma'is, kamu tuh nggak usah ngaku berzina, tuh udah tinggal kamu tobat yang betul, yang serius kepada Gusti Allah. Maka Rasul mengatakan la'allaka qabbalta, ya mungkin kamu sekedar cium-ciuman aja. Itu sebenarnya suatu sindiran agar supaya Ma'is mencabut kembali pengakuannya sebenarnya. Suatu sindiran ke situ. Tapi Ma'isnya benar-benar serius ingin insaf. Saya tidak mau di dunia selamat, tapi di akhirat dihukum. Saya nggak mau, mending dihukum sekalian di dunia ini aja. Nah, akhirnya mengaku sampai disindir oleh Rasul. Mungkin kamu cuma dumuk-dumukan aja, sentuh-sentuhan. Enggak, Rasul, saya benar-benar zina. Ya sudah, akhirnya diberikan hukuman kepada Ma'is. Allah yaturka ibadallah tahta sidrillah fayatawassalah nuli gawe lantaran sapa wong ilal ittila imaring ngintei wahat kisatrilan merusak tirai tutup hatta yang kasyifa sehingga dadi kebuka lahu maring wong ma opo aib laukana kang lamun ono opo ma masturan iku ketutup anhu saking wong kana moko ono opo ma atau satru aslama iku luwih damai liqalbihi kadue atine si wong mau. Jadi kadang ada dosa yang tidak perlu diketahui oleh kita. Manusia itu memang pengetahuannya sedikit aja. Manusia itu pengetahuannya sedikit saja. Nggak usah kita terlalu banyak pengetahuan. Nggak usah kita tahu hatinya orang lain. Kita dikasih pengetahuan itu wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalian tidak dikasih ilmu kecuali sedikit-dikit aja. Otak kita ada batasnya, mata kita ada batasnya, telinga kita ada batasnya. Seandainya manusia tahu segala-galanya, wah sudah nggak bisa hidup nantinya. Misalkan saya tahu perasaan hati orang lain tuh, wah ternyata kawan saya itu meskipun kelihatannya bersahabat serisi dengan saya, tapi dia tuh ada curangnya juga. Aduh. Jadi kalau manusia tahu segala-galanya, wah itu nggak bisa tidur, nggak bisa hidup, nggak bisa napas. Lihat pikiran orang, aduh. Lihat pikiran manusia, lihat takdir manusia, lihat mengetahui kapan saya matinya, wah itu kan nggak bisa tenang hidup nih. Pendengaran kita nggak terbatas, wah kita bayangkan kalau telinga kita nggak terbatas, sangat sensitif sekali, kayak kupingnya kelelawar misalkan, ya nggak bisa tidur kan, dikit-dikit sersek dikit aja, waduh rame pisannya. Jadi kita itu alhamdulillah dikasih ilmu sedikit-dikit aja. Kalau banyak-banyak nanti nggak kuat, nanti tidak kuat. Maka yang punya ilmu banyak-banyak itu ya memang orang yang istimewa sekali, yang orang-orang kuat saja. Kayak Nabi Khidir, kayak para nabi, itu orang-orang hebat, orang-orang kuat. Dikasih ilmu banyak-banyak masih tahan. Seringnya manusia dikasih ilmu banyak-banyak ya nggak tahan, akhirnya nggak tahan. Takdir menjadi suatu misteri, pikiran orang menjadi misteri. Kok sampai orang pengen tahu nanti saya masa depannya gimana, sampai ke tukang ramal, tukang apa namanya itu. Biar aja, saya nggak tahu besok ngapa jadi apa, nggak tahu, sudah biar aja jadi misteri. Bodoh amat.
Ya misteri itu adalah ya itu bagian dari kedamaian hidup. Misalkan kalau manusia tahu takdirnya, nanti besok saya jadi orang kaya. Udahlah, kalau saya jadi orang kaya, ngapain saya capek-capek kerja, toh nanti ujung-ujungnya kaya juga. Itu kan gitu. Ngapain saya aktivitas, toh ujung-ujungnya saya jadi orang kaya ini. Ngapain? Misalkan orang tahu takdirnya masa depannya jadi orang kere, ya akhirnya malas juga saya ngapain kerja keras. Ujung-ujungnya melarat juga, nggak ada artinya saya kerja. Nah itu jadi nggak ada pengetahuan itu memang mesti dibatasi. Pengetahuan itu mesti dibatasi. Ya begitupunlah kita. Kemaksiatan orang lain pun tidak harus kita ketahui. Aib orang lain pun tidak mesti kita ketahui. Kalau kita tahu segala-gala aib manusia, wah sudah nggak bisa bergaul, nggak mau sosial dengan manusia. Dengan si A nggak mau saya sungkan, dengan si B tidak suka. Siapapun tidak ada yang disukai. Karena pasti manusia itu menyimpan pikiran syahwat, pikiran nafsu, pikiran kotor. Pasti ada kotorannya. Pasti ada kotorannya. Kita lihat kotoran kita sendiri aja jijik, apalagi lihat pikiran hati orang lain. Maka ya selama tertutup itulah kita akhirnya kan bisa bergaul, bisa berkawan. Kalau tahu betapa jijiknya pikiran hati manusia, waduh ya kita sudah. Makanya WC ya harus tertutup, kan? Harus disiram, dibuang. Karena kalau terbuka semuanya, waduh ya itu jijik. Nanti kita nggak doyan makan. Jijik semuanya. Wa qad dzakarna. Kalau kita tahu segala-gala makanan yang dibuat, waktu kayaknya dibuat di pasar, kayaknya gak doyan, gak doyan makan. Karena kita nggak tahu aja santan dibuatnya gimana. Jare-jare pengen sih di bebondo. Baru beli aja santan ku digawe kepriben. Nganggo celana sempak. Waduh, ya kan pikirannya kan wis beli doyan mangan santan. Digawe aja nganggo celana. Waduh, ya itu kan akhirnya corak. Sing meresik kok nganggo sempak. Aduh, gitu. Wis tadi didoyan langsung didoyan. Karena kita pembuatan tempe aja nggak tahu, akhirnya doyan. Kalau kita lihat tidak nggak doyan akhirnya. Mending nggak tahu. Jadi kita tuh tidak tahu itu ya termasuk rahmat juga. Jadi nggak usah kita mesti serba tahu. Wa qad dzakarna lan taman wis menjelaskan sepo kita fi kitabil amri bil ma'ruf ing dalam kitab amar ma'ruf. Kita menjelaskan hukmat tajasusi ing hukume mengintai-intai wa haqiqatahu lan ing hakikate tajasus. Wis bayanul a'dzaril murakhisati fil hibati. Bayanul a'dzari utawi iki ku menjelaskan piro-piro uzur alasan-alasan al murakhisati kang murahaken. Maksudnya memberikan dispensasi, memberikan kebolehan, boleh lah. Dispensasi fil hibati ing dalam ngerasani, ing dalam gosip. Jadi secara umum gosip tidak boleh, tapi ada juga gosip yang dibolehkan. Iklam murwasira anal murakhisa ing setuhune perkara kang gawe murah yang bikin memberi dispensasi. Fi dzikri masawil ghairi ing dalam menjelaskan pira-pira keblesakane wong sekjen. Huwa ya al murakhis ghardun iku tujuan sahihun kang lurus fi syar'i ing dalam syariat. Nah, tujuan lurus itu yang membolehkan kita bergosip, tapi tujuan lurus pun ada batasnya. Fi syar'i ing dalam syariat la yumkinu kang ora mungkin atawasulu opo mencapai nemoni ilaihi maring ghardin sahih illa bihi angin kelawan al murakhis. Fayadfa'u moko bisa nolak opo al murakh opo dzalika mungkono al murakhis
nolak ismal hibati ing dosane gosip. Wahia utawi al murakhis sitatu umurin iku adalah 6 piro-piro perkara. Jadi kenapa rujuke al murakhis kan mudzakkar, kok di sini pakainya muannas? Ya karena khobarnya muannas. Jadi mubtada'nya disesuaikan dengan khobar, dengan predikat. Subjek disesuaikan dengan predikat. Predikatnya berupa muannas, maka ininya juga muannas. Al awalu utawi perkara kang pertama, murakhis kang pertama, at-tadzalumu iku mendapat kezaliman. Jadi orang yang dizalimi, maka dia bisa menceritakan bahwa dia telah dizalimi, diceritakan ke orang lain. Fa inna man kurnos, maka setuhune wong zakaro kang cerita sapa man qadiyan ing seorang hakim. Hakim bizulmi kelawan zalim, hakimnya tidak adil. Wasitnya tidak adil, wasit sepak bolanya enggak adil. Wal khiyanati lan khianat. Wa akhdhir riswati lan menerima riswah. Apa? Bahasa riswah itu suap, uang suap. Kana moko ono sapa kana iku ono sapa man muhtabat iku wong kang ngrasani. Asian tur kang maksiat ilam yakun lamun ora ono sapa man mazluman iku wong kang dizalimi. Jadi menceritakan aib orang lain tidak boleh, kecuali kalau dia orang yang dizalimi. Amal mazlumu anapun utawi wong kang dizalimi min jihatil qadhi saking arahe hakim falahu moko iku kaduwe al mazlum ayatadzallama utawi yen to ngaturaken kezaliman sapa mazlum ila sultani kepada sultan. Jadi saya tuh kepada sultan bahwa saya dizalimi oleh hakim yang di kota B, misalkan di kota AB, hakimnya nggak benar, saya punya persoalan begini, rumah saya digusur tapi tidak ada ganti rugi. Dia boleh mengadukan haknya yang telah dirampas. Boleh, kalau orang begitu, orang yang dizalimi boleh bersuara, boleh. Wayan sibalan nisbataken sapa mazlum hu ing qadhi ila zulmi maring kezaliman. Idla yumkinu karena ora mungkin hu ing mazlum istifa'u haqqihi, apa memperoleh haknya mazlum illa bihi angin kelawan cerita-cerita. Qala dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna li sahibil haqqi maqalan. Inna li sahibil haqqi setuhune iku kaduwe wong kang duweni hak. Maqalan opo duwe pernyataan, boleh mengutarakan dia telah dizalimi, boleh, supaya persoalan dia diselesaikan. Wa qala lan dawu sapa Kanjeng Nabi alaihi salam, matlul ghaniyyi zulmun. Matlul ghaniyyi utawi nyuwe-nyuwene wong sugih zulmun iku kezaliman. Sudah waktunya bayar utang dan uangnya pun sebenarnya ada, tapi udah ditagih dia tidak mau bayar. Nanti aja, ya itu udah maksiat, itu sudah suatu kezaliman. Wa qala dawu sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam, layul wajid yuhillu uqubat. Utawi layul wajid utawi mengelaknya wong kang duwe duit kanggo dibayaraken, kanggo bayar utang tah apa gitu. Malah mengelak untuk inilah itulah, untuk mengelak alhasil supaya dia ditunda pembayarannya. Yuhillu iku menghalalkan apa layul wajid uqubatahu ing hukumane al wajid wa irdahu lan kehormatane al wajid, alias boleh dirasani orang semacam tersebut, boleh digosipkan. Asani utawi
murahis kang kaping do al isti'anatu iku luruh bantuan ala tahyiril mungkari ing atase merubah satu kemungkaran. Waradil ma'asilan mengembalikan wong maksiat ilaman hadis salahi maring jalur kebaikan. Kamaruya kaya oleh diriwayatkan apa anna Umar setuhune Sayyidina Umar radhiyallahu anhu marra iku lewat sapa Umar ala Utsmana ketemu ing atase Sayyidina Utsman. Ing atase Sayyidina Utsman. Waqila lan dikatakan ala Talhata ing atase Talhah radhiyallahu anhu. Suatu saat Sayyidina Umar berpapasan dengan Sayyidina Utsman, atau kalau bukan Utsman Talhah, ini ragu, rawinya ragu. Fasallama nuli uluk salam sapa Umar falam yarudda nuli ora gelem jawab sapa Utsman assalama ing uluk salame. Rupa-rupanya ada persoalan, ada masalah antara mereka. Jadi kadang-kadang ada anak tukarane ya golongan sahabat, ya anak tukarane wong adate orang bersosial. Namanya juga orang bersosial, pasti ya terkadang ada gesekan-gesekan. Sayyidina Utsman sampai tidak mau menjawab uluk salamnya Sayyidina Umar. Ya, tapi itu wajar, orang namanya pasti ada gesekan-gesekan, tapi ujung-ujungnya kan selesai, beres semua. Fadhahaba la ala shawab, bukan fadhahabat itu, atau fadhahabtu, bukan itu. Fadhahaba enggak ada taknya itu la ala shawab. Nuli lungo budal sepo Umar ila Abi Bakrin maring Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Fadzakara nuli cerita sepo Umar lahu maring Abu Bakar dzalika ing mengkono sikapnya Utsman. Diuluki salam dia diem aja. Diem aja kayak rupanya lagi marah, terkesan cuek. Faja'a nuli teko sepo Abu Bakrin Sayyidina Abu Bakar ilaihi maring Umar liyusliha supaya mendamaikan beresi sapa Abu Bakar dalika ing mengkono sikape Utsman. Falam walam yakun lan ora ono dalika apa mengkono ceritai Umar kepada Sayyidina Abu Bakar tidaklah hibatan iku dianggap gosip indahum ing dalam mungguhe para sahabat. Keadaannya kok begini, saya kan uluk salam, mestinya jawab salam itu wajib, kok malah diem aja. Wa kadzalika lan iku kaya mengkono cerita lamma balagha ing dalam sumangsane tumeka Umar ing Sayyidina Umar radhiyallahu anhu apa anna Aba Jandalin apa setuhune Abu Jandal qad aqara iku teman-teman madat sapa Abu Jandal al khamra ing minum arak. Jadi wong zaman pengian wong minum arak sudah ada itu, yang madatnya pun ada. Tapi semaksiat-maksiatnya orang dulu, mereka itu hatinya masih bagus. Semaksiat-maksiatnya Nuaiman, semaksiat-maksiatnya Abu Jandal, mereka ini orang-orang baik, orang-orang bagus, masih orang-orang baik. Adapun maksiat sih barangkali ya itu sih entah ya, barangkali dia tergoda, dulunya pernah puasa, kemudian lihat iklan bir gitu, sampai ada anunya kan, iya. Akhirnya pengen nyoba, kenaken, akhirnya kan, wah ya itu kan kita nggak tahu awal mulanya orang bisa begitu, tuh kan nggak tahu. Hawa nafsunya terlalu tinggi, terlalu besar, tapi perasaan hati mereka masih jujur. Saya ya bukan apa, masih jujur, saya kotor, saya masih suka minum arak, masih jujur sikap-sikap mereka tuh. Tidak munafik, tidak bersifat munafik. Ya kotor jelas, pemadat arak ya kotor, tapi mereka tidak munafik. Tidak munafik. Aqara iku madat sapa Abu Jandal al-khamra ing arak bisyami ing dalam wilayah Syam. Kataba maka menulis surat sapa Umar ilaihi maring Abu Jandal, isi suratnya Bismillahirrahmanirrahim, Hamim, tanzilul kitabi minallahil azizil alim, ghafiridz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqab. Hamim, Hamim, Hamim.
Apa maksudnya hamim tuh? Tanzilul kitabi utawi iki iku diturunkan kitab minallahi saking Gusti Allah al-azizi kang maha mulia, kang al-alimi kang maha mudaneni yang maha mengetahui. Gusti Allah ghafiriz dzambi kang mengampuni dosa, wa qabili taubi kang menerima taubat. Tapi jangan dikira Allah itu tidak bisa bersikap tegas. Dikiranya karena Allah itu suka mengampuni, lantas Allah itu nyantai-nyantai aja, tidak ada sanksi hukum. Syadidil iqab. Sekalinya Allah marah, disepelekan, Allah itu syadidil iqab. Zat yang keras hukumannya. Al-ayata. Fatabanu li tobat sepo Abu Jandal tidak lagi minum arak. Walam yarolan orang menganggap sepo Umar walam yarolan orang meyakini, orang menganggap dalika ing mengkono-mengkono laporan madate Abu Jandal, orang menganggap Umaru sepo Umar miman maring wong ablahu kang nyampeaken berita sepo manhu ing Umar, tidak menganggap hibatan ing aran gosip. Idkana karena ono qasdu apa tujuane pembawa berita ayung kira iku yen toh ingkar sepo Umar alaihi ing atase Abi Jandal zalika ing mengkono madhab arak. Kalau tidak dibilangi Sayyidina Umar susah, maka terpaksa dilaporkan kepada Sayyidina Umar. Orang kepada Sayyidina Umar takut. Pada takut orang kepada Sayyidina Umar itu. Maka dilaporkan kepada Sayyidina Umar, dan itu bukan termasuk hibah. Kalau nggak begitu nggak akan ada efek jerah soalnya. Fayanfa'u. Maka fayan fa'ah nuli manfaatihu ing Abu Jandal nushuhu apa nasihati Sayyidina Umar. Kemudian fayan fa'ah nuli manfaatihu ing Abu Jandal manfaati ma ing hasil la yang fa'u kang ora manfaatihu ing manushu ghairihi apa nasihat selenjane Umar. Wa inna ma ibahatu hadza ang pasti utawi diwenangakene ikilah laporan iku bil qasdi kelawan tujuan as-sahihi kang bagus, kang lurus bener. Fa ilam yakunu lamun ora ono dzalika apa mengkono al qasdu sahih huwa ya dzalik iku al maksuda tujuane kana moko ono apa laporan haraman iku haram. Asalisu utawi alasan ketelu, sabab nomor 3 yang membolehkan seseorang itu bergosip, al istifta'u iku nyaluk fatwa. Kama yakulu kaya oleh ngucap ngotakon sapa wong lil mufti maring mufti, seorang yang memberi fatwa, mufti ahli fatwa. Zolama menzolimini ing kula abi sapa bapane kula niku pripun. Dari satu sisi kula niku saya wajib hormat menghargai orang tua. Tapi dari sisi yang lain kebijakan orang tua itu merugikan, mendolimi saya. Itu bagaimana sikap saya sebagai seorang anak? Apakah menentang, apa wajib nurut, apa boleh menentang, atau bagaimana? Kadang kebijakan manusia kan, meskipun orang tua sendiri seringkali merugikan anaknya. Pirang-pirang kan. Seorang ibu kasih sayang, memanjakan anaknya tuh, cung aja adu cung engke bokatan tibo aja numpak pit engke bokat tibo aja adu engke bokat hilang, bokat kesasar, bokat selalu ditakut-takutin begitu. Akhirnya anak gimana, kata ibunya sih saking emane, saking kasih sayangnya, takut terjadi apa-apa kepada anak. Jangan begini, jangan begitu, nggak boleh semuanya. Akhirnya si anak menjadi anak pasif. Ya kan, hasilnya kan begitu. Menang baik gini nggak boleh, itu nggak boleh, wah sudah. Jadi anak pasif, minder, karena kebijakan yang keliru dari orang tua.
udan-udanan bloli. Bloli kabeh, udan-udanan bloli, kian bloli kabeh wis. Bloli kabeh macul ning sawu aja pokatan pegel. Anak banyu urip. Ya bloli kabeh. Kan ada orang yang sampai segitunya kan? Ada kan. Oleh orang tuanya tuh. Ini hakikatnya mendolimi sebenarnya tuh. Mendolimi anak. Mendolimi hak anak. Tapi banyak yang tidak menyadari. Ya kan karena perang saya deweki saking kasih sayangnya takut nanti anak saya terluka, takut anak saya capek. Nggak usah ngaji nanti takut otaknya stres, takut nggak kuat. Akibat begitu. Padahal hakikatnya itu lagi mendolimi. Gimana hukumnya? Nah, ini kan perlu dipertanyakan begitu kan? Perlu ada pembahasan. Perlu ada pembahasan. Au zaujati atau mendolimi ing kula sapa istri kula. Au akhi atau sedereke kula. Pripun bagaimana hukumnya? Satu sisi saya mesti menghargai, menghormati mereka. Satu sisi lain kebijakan mereka merugikan saya. Fakaifa moko iku hale kaya puna apa? Tariqi utawi solusi kula, jadalane kula fil khalasi ing dalam selamat. Itu boleh kan, ini kan berarti dia cerita membuka aib keluarganya sendiri. Membuka aib keluarga, tapi itu masih ditoleransi, masih bisa ditoleransi karena memang situasinya susah kan. Kalau nggak dibicarakan begitu susah, maka terpaksalah diungkap. Ibaratnya pasien punya wudun misalkan disilitnya, dibokongnya, ya mau tidak mau mesti dibuka. Tapi bokong saya aurat, kamu mau sembuh nggak? Kalau nggak mau sembuh ya udah pulang aja sana. Kan nggak usah. Kalau mau sembuh ya terpaksa bokongnya mesti dibuka. Tapi ini saya mesti buka aurat. Wah ya sudah. Kondisinya begitu. Harus ada penyelesaian. Terpaksa buka bokong sudah. Untuk diobati, disuntik. Gitu kan. Tapi wal aslamu utawi kang luwih slamet sih kalau bisa at-ta'ridu iku nganggo bahasa samar, nyindir, nggak usah pakai bahasa yang vulgar. Ayah saya begini, saya ingin begini aja nggak boleh, ini nggak boleh lagi. Gimana sikap saya dong menghadapi orang tua yang seperti itu? Itu kan terlalu vulgar, membicarakan keluarga terlalu vulgar. Lebih baik kita pakai bahasa yang lebih halus, jangan yang vulgar. Meskipun yang vulgar pun masih boleh, masih bisa ditoleransi. Tapi kalau tidak vulgar masih bisa, ya sebaiknya jangan yang vulgar. Contohnya, bi'an yakula kelawan yen to ngucap sapa wong matur begini. Ma iku punapa qauluka utawi pendapate tuan. Bagaimana pendapat Anda fi rajulin ing dalam masalah wong lanang zalama kang mendolimi hu ing rajul abuhu sapa bapane rajul. Misalkan ada orang dizalimi ayahnya begini begitu, gimana ya menurut pandangan Anda? Nah, ini kan berarti secara umum tidak membicarakan keluarga saya sendiri. Au akhuhu atau sedulure rajul au zaujatu atau istrine rajul. Walakin ta'yinu tapi utawi menentukan terang-terangan mubahun itu masih boleh diwenangaken bihadzal qadri kelawan iki ukuran. 5 ruya karena oleh diriwayatkan an Hindin binti Utbata anna hapa setuhune Hindun qalat iku ucap matur sapa Hindun lin Nabi marang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mature begini. Inna Abu Sufyana setuhune Abu Sufyan rajulun iku tiang jaler sahihun ingkang medhit Kanjeng Nabi. Pakayaan si kathah ya terang nggih kathah. Tapi kula niku ya kangge belanja mawon kangelan. Tiange lu medhit pisan suami kula lho. Medhit pisan padahal si kangge ngopi-ngopi masih
kanggo ngopi sebatur sih kuno masih senang kanggo sebaturin dewek sih. Tapi kepada istrinya kok begitu meditnya, gimana? Sikap saya mesti gimana? La yukti mboten nyukani sapa Abu Sufyan ing kula ma ing nafkah yakfi kang cukup apa mani ing kula ana ya kula wa waladi lan larene kula pecine kula. Loh, tiange sugi dari Abu Sufyanku ya royal kepada orang lain tuh, royal. Kepada keluarga sendiri kok medit. Ini kan menceritakan kejelekan suami berarti. Menceritakan keburukan suami. Afa akhudhu ana ta angsal mendet sinten kula min ghairi ilmihi saking tanpa sengertose Abi Sufyan. Kula angsal mboten ngentit yatrane Abi Sufyan kangge nutupi kebutuhan harian. Lah iya kene yo sedih kebutuhan hariane lu ngepas pisan. Angel lah, angel. Ya wis bikene kecicil, hitungi kabeh. Sarapan padu lawe pun gorengan wis 1 500. Dijatah. Dijatah. Lho mangane sing sepiring karo lawe 500 ngono. 1.500 ku kanggo sedina sewengi ngono. Lawe cek arepan dintongaken esuk arepan awan. Pokoknya 1.500 kalau itu kelapa. Ya keder nih ngancing dadi rabi ya kita lawe mangane apa kene mengkenen sih. Kelawe mangane apa mengkenen. Angsal boten kula ngentit ya trai Abu Sufyan. Wong si royal tuh Abu Sufyan kanggo ning bature sih. Kena krapiye bloli aduh. Faqala nuli jawab sapa Kanjeng Nabi khudhi ya wis ngentito sira ngalapo sira Hindun ma ing duit yakfi kang cukup apa maki ing sira ya tapi secukupe bae apa benere aja kaulan kemudian dibolehkan ngentit wa waladaki lan ing anak sira bil ma'rufi kelawan cara baik. Ya artinya aja kaulan, mentang-mentang boleh kemudian enggak boleh. Fadzakarat maka cerita sapa Hindun asyuha ing medit wa zulma lan kezaliman laha maring Hindun wali waladiha lan maring anake Hindun. Walam yasjur lan ora nyentak, ora nyetop sapa Kanjeng Nabi ha ing Hindun sallallahu alaihi wasallam. Irkana karena ono qasduha apa tujuane Hindun al istifta'a iku nyaluk fatwa. Sallallahu alaihi wasallam.